Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Shalom Sobat Samas, selamat Paskah. Kristus telah bangkit, dan di dalam kuasa kebangkitannya, setiap kita diberikan identitas baru di dalam Dia, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, melainkan hidup sebagai hamba-hamba Kristus. Karena itu mari terus berkomitmen untuk hidup berpadanan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, dengan terus memberi diri untuk diubahkan melalui firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang rela memberikan anak-Mu yang tunggal, Sang Firman yang telah menjadi manusia, mati di atas kayu salib menebus kami, namun bangkit dan menang atas maut. Bahkan Engkau pun Allah yang telah membangkitkan kami bersama-sama dengan Kristus, sehingga setiap kami bisa berkata, "Hei maut, di manakah kemenangan-Mu? Di manakah sengat-Mu?" Ya Tuhan, kini kami rindu untuk sekali lagi mendengarkan suara-Mu berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau berkenan atas setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu dan setiap hati kami yang merenungkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12-17. Saudara, ketika membaca surat Kolose yang dituliskan oleh Paulus ini, maka kita akan melihat di dalam surat ini, khususnya di pasal pertama dan kedua, Paulus banyak berbicara tentang kemuliaan Kristus. Bagaimana Allah memperbarui seluruh ciptaan melalui kematian dan kebangkitan Yesus.
Setiap orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit diperdamaikan dengan Allah dan mereka diberikan sebuah identitas yang baru di dalam Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa kini mereka memiliki sebuah identitas baru di dalam Kristus, yaitu sebagai manusia-manusia baru. Paulus kemudian menyatakan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka menghidupi identitas mereka sebagai manusia baru, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas orang percaya sebagai satu anggota tubuh Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 5-11 yang sudah kita renungkan di hari kemarin, di sana Paulus memberitahu jemaat Kolose bagaimana mereka hidup sebagai manusia baru dalam sebuah tindakan yang pasif, di mana mereka diajarkan untuk tidak melakukan ini dan itu, seperti tidak marah, tidak boleh melakukan kejahatan, fitnah, dan lain sebagainya. Daripada melakukan semua hal itu, Paulus memberitahu mereka bahwa mereka harus secara aktif melakukan segala hal yang berpadanan dengan identitas mereka di dalam Kristus. Inilah yang Paulus tuliskan dalam ayat 12-17. Saudara, mari kita melihat semua hal itu satu persatu dengan membaca Kolose 3 ayat 12-17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Oh saudara, ketika membaca dan membayangkannya, sungguh indah sekali bukan bagian ini? Dalam ayat 12, Paulus memulai dengan berkata bahwa sebagai manusia-manusia baru, jemaat Kolose dan seluruh orang percaya adalah mereka yang telah dikuduskan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga seharusnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang menghasilkan buah-buah dari roh itu, yaitu mereka berbelas kasih, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika jemaat Kolose hidup dengan berbelas kasih satu dengan yang lain, kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar, maka ada sebuah hasil alami yang dihasilkan oleh hal itu di dalam kehidupan mereka di tengah komunitas orang percaya. Ketika mereka hidup di dalam Allah dan berpadanan dengan identitas mereka sebagai manusia baru, maka ketika mereka hidup di tengah-tengah komunitas mereka, secara alami mereka akan berlaku sabar seorang terhadap yang lain. Mereka akan hidup saling mengampuni tanpa menaruh dendam terhadap yang lain. Walaupun mungkin di tengah jemaat akan ada berbagai macam hal yang memunculkan konflik-konflik tertentu di antara mereka, namun Paulus berkata di tengah keadaan yang seperti demikian, mereka harus meneladani Allah yang telah mengampuni mereka dengan murah hati. Oleh karena itu, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu itu yang harus mereka lakukan. Di dalam ayat 12-13, ketika Paulus menjelaskan semuanya, di ayat 14 Paulus menegaskan bahwa kasih mengikat ke semua hal itu
dalam kesatuan yang sempurna. Kasih itu yang mengikat mereka juga sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang sama-sama hidup sebagai manusia-manusia baru. Sobat Samas, Paulus juga meminta jemaat Kolose untuk membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati mereka. Saudara, ketika kita melihat lebih jauh, kata memerintah di sini dalam bahasa aslinya sebetulnya mengacu pada sebuah tindakan yang menjadi faktor yang menentukan atau faktor utama yang mengontrol sesuatu. Artinya Paulus ingin jemaat di Kolose menjadikan damai sejahtera Kristus itu sebagai faktor yang harus diutamakan dalam hidup mereka, di mana mereka hidup berdamai satu dengan yang lain dalam komunitas mereka. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup mereka, menjadi faktor yang diutamakan dalam hidup mereka, maka konsekuensi logisnya mereka hidup dalam damai satu dengan yang lain. Ketika ada yang melakukan kesalahan di antara mereka, itu tidak akan menghilangkan damai itu dari antara mereka, melainkan dengan segala hikmat mereka mengajar dan menegur seorang akan yang lain sesuai dengan perkataan Tuhan. Sobat Samas, hidup sebagai manusia baru itu juga adalah hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Karena itulah Paulus sebanyak 3 kali mulai dari ayat 14 sampai 17 mendorong jemaat untuk hidup dengan syukur. Paulus berkata, bersyukurlah. Lagi dia berkata, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan sekali lagi sebagai penutup perikop ini, Paulus masih berbicara tentang ucapan syukur ketika ia berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Saudara, bukan hanya jemaat Kolose yang didorong untuk secara aktif mereka harus hidup berpadanan dengan identitas mereka, namun setiap kita juga. Sebagai orang-orang percaya yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, kita pun perlu terus-menerus mematikan manusia lama kita. Dan karena Allah telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, kita diberikan identitas baru dalam Dia. Dan kita perlu terus-menerus mengenakan manusia baru itu, hidup berpadanan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup menghasilkan buah-buah roh, menceburkan diri kita di dalam kasih Kristus, dan membagikan kasih itu kepada sesama kita. Hidup sabar seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Hidup dengan penuh ungkapan syukur kepada Allah. Saudara, mari terus hidup bagi Dia. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan, mari hidup sebagai manusia-manusia baru di dalam Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk terus-menerus secara aktif membiarkan diri kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk hidup sebagai manusia-manusia baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.